Mari Pak WA, ojo main HP tok ae nang kene. Langsung alih. Ojo main HP tok langsung alih. Nah iki wong pelayane akeh wong didik lho. Sing nglayani wak titik iki sampai antri-antri, ini lucu. Terus yang plastik-plastik ini Mas. Ini Surabaya Bung ini Bung. Tidak ada mika-mika ini gitu saya. Terlepas. Nanti bentuknya kayak ini kabel Mas. Rendah ini loh. Ya. Rendah gini aja. Kalaupun ada kacanya, ya di sini kacanya kan. Kaca tapi. Sampai turun ke lapangan, ini yang di monitor saya tak foto, saya kirim ke grup. Ini kantor tak kandangi PT loh. Kemproy Masya Allah. Semua camat monitor, lihat di semua kelurahan. Itu ada kelurahan yang tempat pelayanannya kayak Manuan Kulon. Itu yang ngantri banyak, yang duduk cuman 2 yang layani padahal wong 5 nang ngono. Sing sitoke main HP ya. Ini koyo mari dikandani saiki ngalih. Cek itu. Nanti inspektorat kabeh periksa ya tak masukkan ke WA yang main HP yang sandal jepit. Sing layani gak maksimal itu yang saya kirim-kirim ke grup diperiksa semua ya. Iya, tidak. Tak WA-nya camat ini. Banyuurip itu berpesawan ya. Sampai turun ke lapangan, ini yang di monitor saya tak foto, saya kirim ke grup. Ini kantor tak kandangi PT loh. Kemproy Masya Allah. Nanti yang puskesmas masukkan juga ya? Iya, sudah 20 sudah masuk Pak, 48 lagi proses nanti kita pisahkan Pak. Iya, semua, jadi ini diparuh aja semua. Iya, Iya Pak. kalau semua puskesmas sama semua kelurahan dan kecamatan yang ada pelayanan masuk ke sini semua. Siap, masuk. Jadi aku ngerti berpelayanan kayak apa, kok kayaknya kan ini Iya Pak, siap. masyarakat Murbu ya, anu ya, jelas. Kalau kelurahan ketemu nih, nikah kayak ini kempro kabeh. Di Surabaya, tempat pelayanan harus menjadi tempat yang nyaman dan maksimal. Tahun 2023, pakai batas sampai bulan Maret, ini berubah kabeh. Tidak harus jadi wah tidak, tapi bentuk pelayanannya bagus. Contoh kayak bentuk yang ada ini. Orang aturan gedung baru sudah kasih saja meja yang dia itu pendek. Kalau mau dikasih kaca, tetap ada kacanya, tapi kaca itu sebatas kepalanya orang, nggak kelihatan duduk ini yang bening. Tapi bawahnya lubang. Tiga delik iso ini. Belum pegawai mau nang kecamatan Manuan Kulon. Itu dia main HP nang ini. Main HP. Terus main HP. Sini antri. Nah, jadi sing layani loro, padahal ini seorang pegawai ini. Ini contohnya pelayanan. Terus kalau tinggi gini, saya sudah tidak mau lagi lihat yang namanya pegawai kelurahan, kecamatan, puskesmas, dan kepala dinas dimanapun yang tempat pelayanan. Aku tidak mau ada yang pakai sandal jepit. Kalau dia pakai sandal jepit, maka yang kena sanksi adalah pemimpinnya. Karena pemimpin kan tidak bisa memberikan contoh, tidak bisa merubah cara berpikirnya anak buah. Ketemu saya hari Sabtu itu udah tanda tangan kontrak kinerja sama kepala PD pelayanan. 1, tidak ada staf yang menggunakan sandal jepit ketika melayani warga. Kedua, tidak ada staf yang waktu pelayanan klesetan nyekel HP, main HP tok. Yang ketiga, sekarang sambil jalan tahun 2023 dalam anggaran KK di KK Mas, yang ada plastik-plastiknya sudah lepas semua. Suruh pakai masker, lepas semua. Terus yang keempat, di kelurahan, saya tidak mau kelurahan kandang PT ini. Ini sebenarnya care-nya kita terhadap kantor. Kantor itu kalau bersih, nyaman. Orang ngurus perizinan, orang mau pelayanan publik nyaman juga. Ini suasana tidak nyaman ketika tempatnya wabili keleleran. Kenapa sih kalau di tempat lain di swasta itu bisa, nah kantor pemerintah tidak bisa. Zaman itu bisa. Dan itu tak masukkan kontrak kinerja. Tidak mampu, minggir.
Yang mau pelayanan publik, yang imigrasi sudah mainkan saja kayak pilar ini. Ya kayak ono tanduran, plastik, apa-apa sudah jangan pakai yang kayak gini-gini karena dia makan tempat space-nya. Namanya kasih, tidak perlu ruangan sendiri-sendiri. Tidak perlu ruangan sendiri-sendiri. Lihat, kalau kasih tertentu dinas sama proyek, dia perlu ruangan sendiri untuk menyimpan berkas, kontrak. Tapi kalau dalam pelayanan yang tidak perlu, gak penting sampai nyimpan berkas, gak perlu Pak. Aku iso Pak, keliling terus itu iso aku. Terus baru menunjukkan ke masyarakat, itu bukan tipikalku. Karena kalau aku keliling terus, nyeneni terus, itu aku sing ketok. Tapi saya tidak bisa merubah sistem. Padahal dalam pemerintahan yang harus berubah adalah sistem, bukan tergantung dari satu orang. Bukan tergantung ketua pimpinan. Pimpinan yang berhasil itu adalah yang merubah sistem. Dulu aku mudun, terus orang masyarakat Surabaya, oh Pak ini mudun, seneng aku. Ya ngono Pak, kamu bukan begitu. Percuma kalau aku mudun ngamuk, mari ngomong siap kerja, meni aku gak marah. Daripada itu, aku mencari orang yang baik saja. Saya mau cari orang-orang yang itu, yang punya tanggung jawab dan dia punya kemampuan untuk menganalisa sebuah proyek jangka waktu pasarannya kapan, metodenya seperti apa, itu yang mau saya cari. Paling gak istilah lereng. Mas adalah seorang dokter, maka dia juga harus ikut turun. Dia harus ikut periksa. Kepala puskesmas harus ikut periksa. Makanya tidak boleh ada rapat di Dinkes yang jam pelayanan. Dia harus Dinkes yang mengundang kepala puskesmas setelah jam pelayanan. Karena di sini ibu dan anak ini kayak bayi ini jajaran karo poliklinik umum, poli umum. Jadi wong dewasa sing loro jajar ambek anak-anak sing cilik-cilik. Itu masyarakat ini dibujuki karo wali kota ini mudun gawe buktine mek apa jenenge mudun nang lapangan ngamuk-ngamuk mari ngono pure gak ana anu nih. Karena tidak lanjutin. Masyarakat jangan dibodohi dari situ dong. Aku udah suka kalau gitu. Karena saya turun itu hanya untuk mencari komen-komen dari teman-teman masyarakat. Kalau masyarakat ini masih komen, maka pelayanan kita masih jelek. Kalau masyarakat sudah tidak ada yang komen, itu pelayanan kita. Sebenarnya kemarin saya sudah memberikan pembelajaran kepada semua OPD dengan sambat warga. Di situlah ada solusi-solusi yang harus saya berikan. Di situ saya ambil langkah. Maka semua tempat pelayanan itu saya berikan CCTV. Ada memang sudah sebelumnya ada CCTV-nya di kelurahan, kecamatan maupun di OPD, di dinas ya. Maka mereka harus tidak lanjuti. Saya tidak ingin ada pelayanan yang tidak mendapatkan solusi di kelurahan. Karena itu kalau kita mau lihat, maka di sini itu adalah di kelurahan, kecamatan dan di setiap OPD dan termasuk puskesmas. Pelayanan apa yang diberikan. Di sini saya juga bisa lihat, ketika ada orang yang antri, ternyata ada petugas yang diam, maka ini gak benar. Tadi petugasnya main HP. Saya sudah tahu di sini, sehingga saya perbaikan itu. Yang kedua, ada petugas hingga sandal jepit. Loh, gak ngajeni berarti, sampai warga nih. Makanya saya bisa pantauin semuanya. Jadi ilmu yang sudah saya berikan, terus kedua peringatan-peringatan yang saya berikan untuk dia melakukan perubahan-perubahan, sudah saya berikan semuanya. Sekarang saya tinggal memantau saja. Tinggal memantau. Maksud saya apa? Bahwa wali kota juga pencitraan tok mudun, mari ngono, oh ini salah di gaekno berita, tapi setelah itu tidak ada tindak lanjutnya. Kenapa tadi saya kumpulkan? Karena dari setelah saya turun itu ada komen banyak, sekitar 400 lebih. Oh masalahnya itu ini saya rekap, saya kumpulkan mereka. Setelah itu saya pantau lewat ini. Nanti setelah itu seminggu ke depan atau saya kan tetap turun, tapi waktunya tidak akan ada yang tahu dan acak. Apakah yang sudah kita sepakati itu jalan? Ketika tidak jalan, maka kontrak kinerja itu akan berlaku. Jadi harus saya tidak lanjuti dengan kontrak kinerja, gak mampu ya gantilah. Setelah saya rontok ngamuk lewat HT, tak pantau lewat HT, lewat handphone, langsung pelayanannya berhenti. Nah berarti apa? Sebenarnya mereka bisa melakukan pelayanan yang terbaik, termasuk puskesmas bisa. Tapi kan gak dipantau, gak diawasi, saya naik dewi, tidak boleh begitu dong. Karena saya ingin membentuk sebuah sistem, duduk perkara wali kota nih, tapi sistemnya yang melaku. Karena ini untuk kepentingan umat semuanya. Karena pegawai negeri digaji, pemerintah ini digaji untuk kepentingan umat. Jadi bukan karena pemimpinnya di pemerintahan itu, tapi bagaimana sistem itu berjalan. Kalau masih ada yang sandalan, kalau masih ada yang kantornya kayak kandang EPT, kalau masih ada antrian yang tidak jelas, berarti yang salah kepala puskesmasnya. Berarti yang salah adalah lurah, camat, sampai kepala dinasnya. Karena apa? Saya memberikan arahan kepada mereka, berarti mereka tidak mengarahkan sampai ke bawah. Itu saja sebenarnya. Karena ngapunten, setelah saya jadi wali kota, handphone saya ini kan
bebas, masyarakat bisa ngasih masukan, ngasih laporan. Ternyata pelayanan publiknya masih amburadul. Makanya ini. Tapi saya juga nggak mau diwara wali kota sing pencitraan sing turun marungono iki ya gak iso lah. Tapi bagaimana sistem itu bisa dirubah? Setelah sistem itu dirubah, dilihat lagi kalau sudah berubah sistemnya, tapi ternyata ono masalah, terus kok kejadiannya, berarti yang salah manusianya. Manusianya berarti harus diganti.